perbedaan MUN dan debate itu lebih ke MUN kita ikut lombanya individu. Kalau debate kita tim kan. Nah, dan timnya pun juga kebagi jadi dua ya. Ada British dan ada Asian Parliamentary. Jadi kalau yang Asian Parliamentary itu isinya 3 orang satu timnya, tapi kalau British tuh 2 orang. Jadi pas aku di 2023 itu di regional itu ada motion tentang situationship. Nah, tentang HTS. Siapa sangka gitu kan. Debat itu sebenarnya soal pinter ngomong atau pinter mikir. Menurut aku personally dua-duanya. Harus dua-duanya. Kenapa harus dua-duanya? Misalkan kita pinter ngomong doang tapi nggak pinter mikir, ya udah isinya nggak ada substantif apa-apa gitu, kayak substantive wise nggak oke. Karena di debate itu tuh bukan soal seberapa jago kita ngomong, tapi isinya yang penting. What I want to say yang paling penting adalah punya partner atau punya seseorang you can rely on untuk belajar. Kalau ikut competition kan we are being forced to speak in front of a lot of people. Nah, jadi kayak ya I can always share my ideas what I think it's true ke orang lain tanpa perlu ngerasa aku takut dijudge orang. Kamu juga udah juara kalau kamu udah berusaha getting out from your comfort zone dan bisa terus improve your own self sih. Hi G-Friends, welcome to Globi Podcast di segmen Kisah Juara. Kenalin, aku Nabila sebagai host hari ini yang akan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber yang spesial banget. Beliau udah hadir di samping aku saat ini. Beliau merupakan seorang champion of novice kategori di NUDC 2023 dan juga sekarang merupakan seorang project manager di Globi. So welcome Coach Vale. Thank you Nabila. How are you, Beb? I'm doing great. How are you? Same, I'm doing great as well. Oh my god, cantik banget hari ini memakai Terima outfit kasih. pink. Terima kasih, kamu juga cantik sekali hari ini. Apa yang membuat kamu menggunakan outfit warna pink hari ini? Hari ini pakai pink. Biasanya aku pakai kalau nggak hitam putih ya. Iya, biasanya ya kita sebenarnya kita udah temenan ya di real Betul. life. Sebenarnya in real life for information kita udah temenan deket banget. Jadi kayak Nabila udah hafal. Aku biasa pakai hitam kalau putih. Tapi kali ini mau pakai pink because this is a special moment ya. Aku pengen special aja sih. Some people usually told me aku cocok pakai pink. Oke, thank you so much Coach Valen udah bersedia Thank ya you mau juga. hadir di Globi Podcast. So, pertama tentang novice kategori di NUDC, salah satu lomba debat paling bergengsi ya di Indonesia. Itu maksudnya apa tuh Coach? Novice kategori itu? Oke, nah sebenarnya mungkin before going ke novice kategori ya, di debate itu kita punya 2 kategori. Jadi ada open division dan juga ada novice division, novice kategori. Jadi kalau kita ikut lomba debat, setelah kita di preliminary round, kita di babak eliminasinya ya, itu akan masuk ke 2 divisi itu. 2 divisi. Open itu terbuka untuk semua orang. Jadi orang yang udah punya banyak pengalaman, udah menang di mana-mana, dan juga orang yang belum pernah lomba debat sama sekali itu bisa masuk open. Nah, kalau novice itu memang untuk beginner-beginner yang sebelumnya mungkin belum pernah ikut debat sama sekali, atau mungkin pernah ikut tapi belum pernah masuk breaking ya bahasanya, atau misalkan belum pernah masuk ke kategori open sama sekali, itu eligible untuk masuk novice. Gitu. Nah, jadi kebagi anggapannya ya untuk yang umum dan juga untuk yang beginner only. Nah, beginner only tuh novice sebutannya gitu. Oke. Kalau NUDC ini kira-kira tahapannya ada apa aja sih Coach? Kalau NUDC tuh setiap kampus beda-beda ya seleksinya. Tapi kalau di pengalaman aku pribadi untuk untuk NUDC itu dimulai dari seleksi fakultas dulu. Fakultas. Jadi kau kan dari FISIP ya. Jadi di kampus aku di UNED, di FISIP itu kita ada seleksi fakultas dulu tuh. Di situ baru kelihatan berapa banyak tim yang mewakili FISIP, tanding di situ, terus ke university level. Baru lawan dengan fakultas lain. Nanti kalau di situ udah menang jadi championnya, itu akan mewakili kampus untuk ke regional. Nah, regional baru ketemu dengan berbagai kampus-kampus lain. Karena aku di Jember ya kampusnya, jadi masuknya kan wilayah Jawa Timur, Bali, NTB. Nah, jadi satu region itu kita kumpul di sana. Saat itu online sih, untuk selectionnya masih online. COVID ya karena itu ya? Enggak, tapi mungkin karena regional ya, jadi kayak
dengan banyak kampus Heeh. biar lebih mudah jadi online Oh iya ya, gitu. transportnya ya. Betul betul, jadi online. Nah, terus regional baru tuh ketemu dengan kampus lain, Mhm. Udayana, UB, UNER, Mataram, di sana ketemu, regional diambil top 10-nya baru ke nasional. Jadi Baru ke tahapannya baru ke nasional. nasionalnya mulai dari fakultas. Itu 2023 di bulan Di bulan kalau untuk nasionalnya kan bulan Juni. Juni. Oh, Tapi I kalau see. seleksi dari fakultasnya tuh udah dari ya sekitar bulan April lah, Oh, oke Maret, oke. April. Nah, itu kan tingkat nasional pasti, Mhm, wah dari kampus-kampus yang prestis juga ya, Coach. betul betul. Nah, itu ada berapa sih pesertanya yang di tingkat Hmm, nasional itu? di nasional tuh kita seingat aku ya, Heeh. itu di 120-an kampus se-Indonesia. 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 Jadi Wow. dia ada kampus negeri, PTN, sama swasta, PTS juga ada. Oke oke, Mhm. berarti Coach Valen ini menang yang di kategori apa? Novice. Novice, oh Mhm novice kategori ya? mhm. Oke, wah keren banget. Tepuk tangan dulu Thank you dong. thank you. Oke, back to preparation kali ya. Itu Boleh. kan banyak banget tuh ya tadi step-stepnya ya, Mhm. dari fakultas, Fakultas, university, universitas, regional, dan nasional. nasional ya. Betul. Wah itu pasti preparationnya kira-kira berapa lama dan gimana tuh Mmm. Coach Valen mempersiapkan itu sampai akhirnya bisa jadi champion di novice kategorinya? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bahas preparation dan my debate journey ya, Mhm. sebenarnya dimulai dari aku tuh ikut debat udah mulai dari 2022. 2022, Jadi oke. before aku menang champion novice kategori yang 2023, itu Mhm. aku udah pernah ikut NUDC yang 2022. Itu Oke. pertama kali tuh aku nyemplung di debat. Mhm. Jadi mungkin kalau debaters kadang kayak ikut lomba debat dulu yang lain nih untuk preparation ke NUDC. Mhm. Tapi debat pertama aku langsung NUDC. Oh, Karena I aku nggak tahu see. apa-apa, karena kan before aku anak MUN. Heeh. Jadi aku lebih banyak ikutnya MUN instead of debat. Terus salah satu cutting aku sempat approach aku kan, dia nyari partner untuk ikut NUDC. Aku bilang aku nggak pernah debat sama sekali lagi gitu kan, Mhm. gitu. Aku nggak pernah debat sama sekali. Jadi ya minta bantuannya lah gitu. Ini Mhm. aku baru mau belajar dari zero, langsung Oh, dari NUDC. Dari zero. zero, aku nggak pernah ikut debat sebelumnya. Nah, terus ikut NUDC 2022, itu aku nggak menang di sana di nasional, tapi aku sampai ke nasional, qualified Mmm, sampai nasional. Tapi hanya sampai preliminary, terus udah aku gugur di situ. oke. Itu. Nah, terus pas preparation mulai dari 2022, itu aku dimulai dari cutting aku tuh pernah ada yang ikut NUDC, itu udah Mhm. sampai nasional juga. Jadi cutting aku yang bantu kita ada mentoring session. Mhm. Jadi dikenalin lah debat itu kayak apa. Apalagi kalau NUDC kan pakainya British Parliamentary ya, Mhm yang mhm. satu tim 2 orang. Nah itu dijelasin lah sistemnya kayak apa, tips and triknya kayak apa. Kita kadang ada sparring juga, Mhm. sparring baru jelasin tips and triknya di situ 2022. Baru habis itu aku sempat ikut lagi lomba debat punyanya Universitas Terbuka, itu Mhm. online karena masih Covid ya, tapi aku juga nggak menang apa-apa di situ. Baru mulai masuk 2023 aku ganti partner. Jadi nggak sama Oh. cutting aku lagi tapi sama temen aku. Terus di situ kita barulah mulai preparation tuh mungkin sekitar berapa ya, semingguan sebelum seleksi fakultas. Seminggu Iya, preparation-nya? jadi kayak tiba-tiba fakultas terus kan minta kan kayak, "Ayo Heeh. nih siapa yang mau ikut seleksi fakultas?" Kita kayak, "Ini bisa coba kali ya?" Oke Jadi oke. kita nggak ada yang expect kalau sampai menang champion tuh nggak ada, karena, apa ya, kita preparation ya hanya kita latihan berdua, Mhm. sama kita dibantu sama cutting, buat I banyak see. mentoring session-nya gitu, kayak sparring-nya, terus kita sambil latihan di situ speech-nya, langsung diperbaikin ya di situ speech-nya, latihan lagi gitu. Jadi preparation-nya hanya itu sih latihan berdua sama dibantu cutting buat preparation-nya Oke, wah gitu. menarik banget. Tadi Coach Valen juga Mhm, mention kalau di 2022 pernah kalah dan pernah ikut iya, yang di UTI juga ya, pernah, kalah juga. Nah, mhm. apa yang membuat Coach Valen tetap nyoba lagi dan lagi sampai akhirnya bisa jadi juara? Sebenarnya personally ya, Heeh, aku itu tipe orang yang suka banget challenges. challenges, Challenges. Jadi menarik. kan ada ya tipe orang yang biasanya kalah, terus udah kan Nyerah, kayak, "Ah, udah ah, ngalah, heeh, kayaknya aku emang nggak cocok di sini," gitu, atau heeh. kayak aku kayaknya memang bukan tempatnya lah gitu untuk di sini, mau itu MUN, debate, atau any other competitions. Tapi aku tuh selalu apa ya, punya eagerness, punya keinginan, ya nggak ada salahnya kita coba lagi gitu. Gokil, Karena ya kita nggak pernah tahu kita rezekinya di mana iya, kalau kita nggak nyoba kan heeh. gitu. Jadi kayak saat itu aku kalah,
mau itu MUN atau debate ya, mau itu MUN atau debate, terutama debate, saat itu aku kalah, tapi aku ngerasa kayak, oh ya kemarin aku debate tuh aku masih banyak banget kurangnya gitu. Misalkan kayak, oh aku masih nggak ngerti caranya breakdown motion segala macam. Ya I learn from that. Tapi abis itu kayak I learn my lesson. Jadi Wow, kayak, yaudah apa salahnya kita coba lagi gitu. Dan ternyata kan ya bener. bisa sampai champion kan. Itu kan nggak bisa kita shift kalau kita nggak coba Nggak coba lagi. lagi ya. Wah, Betul, keren banget. betul. Don't give up Oke, sih. nice. Oke, aku mau throwback dulu sih ke Boleh. masa-masa SMA mungkin atau sekolah ya, Coach Valen gitu. Apalagi Coach Valen ini di universitas ya dapat banyak banget prestasi ya. Mm-mm. Selain di debate, Mm-mm. itu juga di MUN ya. Tadi MUN, udah betul, pernah bilang betul, juga. betul. Nah, dulu pas SMA kayak gini juga gak sih Coach? Ngejar prestasi juga apa enggak? Oke. Nah, sebenarnya aku pas lagi SMA tuh jujur aja, aku nggak ikut any academic competitions sama sekali. Aku justru SMA tuh lebih banyak ikut non akademik. SMP sih terutama. SD aku juga nggak ada. Jadi mulai dari SMP itu aku ikut non academic competitions kayak paduan suara. Terus aku lebih banyak kegiatan-kegiatan yang non akademik, ikut band, tata Oh, boga. musik ya. Iya, musik, fotografer, itu aku ikut. Tapi lebih kegiatan non akademik gitu. Karena saat itu aku ngerasa kayaknya aku nggak stand out banget dibandingin teman-teman aku yang biasa ikut olimpiade dan lain-lain. Itu sampai SMA. Jadi aku hanya kegiatan non akademik aja. Terus habis itu aku mulai ikut academic competition ya setelah masuk kuliah. Kuliah. Pas Oh ya, pertama masuk itu tuh aku baru kayak kayaknya bisa dicoba deh. Aku nggak pernah nyoba kan soalnya selama oke. 12 tahun sekolah aku nggak pernah nyoba gitu. Dan kebetulan kuliah itu kan opportunity-nya lebih banyak ya. Banyak ya. Kalau sekolah mungkin kita ikut olimpiade, kadang kan gurunya pilih kita untuk berangkat. Kalau ini kan opportunities are always open for us gitu kan. Dan kita bisa Oke. pilih untuk ambil opportunity itu. Akhirnya aku baru nyoba pas kuliah Kuliah. gitu. Oke. Tadi Coach Valen ini BTW ya, Coach Valen ini lulusan HI Universitas Jember atau Hubungan Internasional ya. Yes. Kenapa pilih jurusan HI sih Coach? Oke. Sebenarnya kalau ditanya kenapa milih HI, gak ada alasan spesifik. Karena aku kan lulusan IPS dan aku pasti ambil soshum kan. Pilihan aku tuh kalau nggak HI sebenarnya sastra Inggris. Sebelumnya agak lebih luasnya tuh aku pengen ambil ke ilmu komunikasi atau bahkan sastra bahasa lain, Mandarin atau Korea. Cuman karena habis itu aku ke UNED ya gitu, dan di UNED tuh pilihannya nggak sebroad itu. Kita nggak punya ilkom, kita nggak punya psikologi, kita nggak punya sastra Mandarin. Jadi dengan pilihan yang ada itu, soshum apa ya yang kira-kira oke, aku milih HI gitu. Karena kakak aku udah sastra Inggris, aku nggak mau jadi sama biar lagi. beda ya. Betul, aku nggak mau sama lagi. Jadi ya udah deh, kayaknya HI Iya. oke gitu. Jadi akhirnya milih HI. Karena orang tuaku cenderung ngelepas sih, kayak pilih apa aja bebas yang kita suka gitu. Diserahin ke anaknya ya, Iya, berarti betul, diberi betul. kebebasan untuk Betul, anaknya. betul. Oke. Katanya tahun pertama itu ikut MUN ya Coach. Betul. Jadi sebelum di debate nih, Coach Valen ini masuk kuliah 2021. Nah, ya. itu awal-awal 2021 itu pas masuk kuliah katanya ikut MUN. Betul. Kenapa ya. tertarik ikut MUN, Coach? Sebenarnya kenapa tertarik ikut MUN karena baik lagi aku masuk HI. Jadi sebenarnya mungkin sekarang ya anak-anak kan ikut MUN karena MUN tuh udah mulai luas banget ya sekarang. Bahkan sampai anak SMP dan SD pun ikut. Tapi saat itu kan lebih banyak untuk anak kuliah. Nah, saat itu tuh aku pas masuk HI, ya balik lagi tadi ya gitu, aku wah kayaknya optionsnya agak sedikit, aku pilih HI. Jadi karena itu aku nyari nih kegiatan apa yang bisa ngebuat aku understand more about HI. Akhirnya aku lihat-lihat, oh ada nih model United Nations. Saat itu aku lihat muncullah di Instagram segala macam. Tapi aku nggak ngerti itu ngapain dan segala macam. Jadi aku nggak ngerti. Akhirnya aku lihat-lihat, oh simulasi sedang PBB gitu kan, which is really related to HI. Akhirnya aku lihat-lihat, mau sempet ikut tuh yang langsung luar negeri. Cuman aku pikir, wah back then 2021 kan COVID ya, masih COVID dan masih nggak bisa keluar negeri juga, mau ikut yang langsung lombanya pun juga aku nggak ngerti apa-apa MUN tuh kayak gimana gitu. Akhirnya terus aku lihat-lihat informasi, itu kan aku maba. Dan MUN Club di kampus aku tuh bikin MUN workshop. Dan jadi MUN workshop aku latihan lah di situ, ikut MUN workshopnya selama 2 hari. Dari situ baru aku kayak, oh jadi MUN kayak gini. Nah itu baru tahu di MUN workshop gitu. Oke, Coach, tapi apakah semua anak HI itu ikut MUN? Jawabannya tidak. Kenapa? Jadi kayak kita kan biasa paling banyak anak ikut MUN kan anak HI.
Sebenarnya enggak. Jadi kayak in reality sebenarnya anak HI itu karena HI yang dipelajari sangat broad ya, sangat luas. Kayak kita ekonomi belajar, politik, terus juga komunikasi, even psikologi kita juga belajar. Terus geopolitics, semuanya kita belajar di sana. Jadi tergantung peminatnya masing-masing orang sih gitu. Ada yang masuk HI lebih fokus ke ekonomi. Ada yang fokusnya lebih arahnya ke komunikasinya, diplomasinya. Diplomasi pun macam-macam ya gitu, nggak semuanya lewat MUN. Jadi ya itu tergantung minatnya masing-masing. Jadi ada beberapa yang nggak ikut MUN. Gitu. Oke, berarti jurusan apapun sebenarnya bisa ya ikut Bisa ikut banget. MUN gitu. Bisa karena aku kan dulu ikut MUN Club ya di kampus aku. Jadi awal aku jadi staff, terus aku jadi sekjen juga di MUN Club, dan memang most of our participants di MUN Club, our members itu juga nggak semuanya dari HI. Ada yang dari Saintek juga, anak pertanian, terus juga anak teknologi pangan, macam-macam, anak-anak bahkan kayak kedokteran pun juga bisa gitu ikut, karena terbuka untuk semua orang gitu. Ya. Wah, gokil. Oke, 2021 itu ikut MUN sampai 2000. Sampai terakhir aku ikut 2023. Oh, jadi Itu bareng terakhir. tuh ya sebenarnya MUN. Ya. Tapi MUN dulu ya berarti MUN Coach dulu. ikut lombanya MUN, baru 2022 nyoba debat ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih Coach perbedaan MUN sama debate gitu? Oke. Lombanya. Sebenarnya perbedaan MUN dan debate itu lebih ke MUN kita ikut lombanya individu. Kalau debate kita tim kan. Nah, dan timnya pun juga kebagi jadi dua ya. Ada British dan ada Asian Parliamentary. Jadi kalau yang Asian Parliamentary itu isinya 3 orang satu timnya, tapi kalau British tuh 2 orang. Jadi yang biasa di varsity level di kampus itu yang British Parliamentary biasanya. Untuk anak SMP, SMA itu yang satu timnya 3 orang ya, Asian Parliamentary. Nah, itu perbedaan pertama dari segi partisipasinya, kita jumlahnya kan beda. Yang kedua lebih ke mungkin sama-sama public speaking competition ya, tapi the way we speak di sana tuh juga beda. Jadi kayak tipe public speakingnya juga beda. Kalau di MUN itu kita lebih way more diplomatic. Kita lebih belajar ya diplomasinya di situ. Jadi kayak how we speak to other as country representative kan pasti lebih appreciative ya, lebih ramah. Tapi kalau debate kan kita memperdebatkan satu topik netral yang kita harus buktiin pro dan kontra ya siapa menang gitu. Jadi kita lebih cenderung straightforward kalau debate gitu. Dan beberapa hal lain yang berbeda, kalau MUN tuh kita pasti research ya, prepare dulu topiknya. Kita harus tahu country kita kayak apa that we represent. Kalau debate lebih banyak kita prepare-nya sparring biasanya. Latihan ya, latihan langsung gitu ya. dengan tim lain, misalkan breakdown mosi. Terus bisa aku sama temen aku, kita latihannya oke, aku pro, dia kontra. Jadi kita saling adu di situ. Itu sih paling bedanya. Nah, kalau dari kamu sendiri lebih pilih MUN atau debate? Tough question. Sebenarnya kalau aku pribadi setelah aku mencoba dua-duanya, aku prefer debate sih. Kenapa tuh? Debate. Karena mungkin karena dia straightforward ya. Dan jadi aku bener-bener bisa langsung ya what I believe that's true tentang topik itu ya aku tinggal sampaikan di situ gitu. Sedangkan kalau MUN kan kita represent a country. Misalkan kita represent USA. What USA thinks about a topic itu kan belum tentu sama dengan yang kita pikirin personally ya. Betul. Jadi makanya kita harus bikin framingnya yang menyampaikannya based on the country stance gitu kan, pendirian negaranya kayak apa. Tapi kalau debate kan what I believe that's true, aku di pro atau kontra, aku bisa sebutin itu. Dan yang aku suka sebenarnya dari debate itu adalah kita kan pasti buat contoh-contoh ya, kayak case studies yang bisa membuktikan lah argumen kita benar. Nah kadang case studies itu bisa kita ambil ya dari sekitar kita aja, bersekitar kita banget. Jadi contohnya misalkan ini case menarik. Jadi pas aku di 2023 itu di regional itu ada motion tentang situationship ya, tentang HTS. Siapa sangka gitu kan, lomba debat NUDC motionnya situationship. Ya most of us mungkin pernah kali ya ngalamin itu gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya situationship. Nah terus di situ aku tinggal, yaudah misalnya aku pro atau kontra, ya aku bisa bawa relates
dengan apa yang di sekitar aku atau mungkin my own personal experience mungkin gitu kan. Jadi bisa apa ya, apa yang ada di sekitar kita aja. Contohnya kayak situationship, aku mau support misalkan situationship ada di society kita. Ya berarti tinggal lihat aja kenapa kita harus support itu. Oh mungkin beberapa pro-nya ya, beberapa oke-nya dari situationship tuh kita nggak perlu berkomitmen, which is kayak komitmen itu kan sesuatu yang butuh apa ya, usaha yang besar segala macam yang kayak gitu-gitu. Jadi kan itu kayak critical thinking dari keseharian kita kan. Dan menurut aku itu lebih oke sih buat aku daripada MUN. Walaupun MUN juga oke banget ya. Maksudnya kayak the benefits yang MUN kasih buat kita untuk ngasah skill kitanya juga dapet banget. Dua-duanya sama-sama bermanfaat ya. Sama-sama bermanfaat banget, tapi personally if you ask me, pilih mana, aku personally pilih debate. Oke, gokil. Oke, Coach. Sebenarnya kalau dari debate sendiri ya, Coach Valen ini pernah gak sih ngelakuin kesalahan-kesalahan yang pernah dilakuin gitu di awal-awal ya, di awal debate terutama. Dan itu biasanya apa? Oke. Kesalahan bisa ini termasuk kesalahan pemula ya. Kesalahan pemula yang biasanya mungkin teman-teman juga ikut debat. Tapi kayak wah mesti nggak tahu sebenarnya debat tuh harusnya ngapain sih gitu. Aku personally pertama karena aku anak MUN, jadi aku way too diplomatic untuk ikut debat. Terlalu ramah untuk ikut debat gitu. Walaupun memang di debate bukan berarti kita bisa terus maki-maki orang, enggak ya gitu. Kayak even if we are having different stance di situ kan tetap harus ada ethical manner-nya kan. Nah, tapi kayak satu kesalahannya tuh aku sangat ramah dan membuang-buang waktu. Kenapa tuh? Nah, jadi kita kan we only have 7 minutes untuk speak ya. Untuk speak. So, tiap orang 7 menit 20 detik. Nah, at first aku pikir aduh banyak banget, kayaknya aku gak nyampe deh ngomong 7 menit. Jadi aku tambah-tambahin di awal aku kenalan. Kayak good morning fellow adjudicators and fellow opponents gitu-gitu. Terus kayak my name is Valen from apa. Dan ternyata setelah sekian lama aku terus latihan dan ikut debate lagi 2023, wah ternyata itu wasting time banget. Oh jadi tuh gak perlu ya introduction itu ya? Gak perlu, langsung straightforward ke topiknya aja gitu. Kita mau ngomong apa sebagai pro atau sebagai kontra. Itu yang pertama. Jadi kayak jangan waste so much time gitu. Karena 7 menit tuh ternyata kurang. Setelah kita ikut debate itu ternyata kurang banget. Bahkan makanya kadang-kadang kan orang agak cepet banget ngomong ya debate. Kita bisa bedain lah orang yang ikut MUN dan debate tuh debate pasti ngomongnya cepet banget. Iya sih, aku pernah lihat video-videonya. Iya kan, pasti cepet banget. Nah, itu sih wasting time aku di awal. Karena awal-awal aku latihan itu tuh aku cuma bisa ngomong 3 menit, 2 menit, 3 menit. Bahkan harusnya kan golden time-nya tuh di sekitar 5 menitan ya gitu. Tapi aku gak nyampe. Jadi aku kenalan, aku ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sih aku mungkin critical thinking-nya belum terlalu terasah ya. Jadi saat aku diserang lawan aku diem. Aku gak ngerespon apa-apa. Kayak ya udah terima aja gitu. Gak boleh ya. Jangan ya, namanya debat harus dilawan ya gitu. Jadi mentalnya belum ready saat itu. Jadi pas dilawan kayak oh enggak, tapi kan itu irrational misalkan contohnya. Oh kayak ya udah gitu. Padahal harusnya jangan fight back gitu di situ. Karena mental aku belum ada. Itu sih paling beberapa yang aku alamin ya di awal-awal sebagai pemula gitu. Oke. Next, suka dukanya ikut lomba debat. Sukanya dulu deh. Boleh. Sukanya dulu we can have networking session a lot. Karena ketemu dengan orang-orang keren ya dari banyak kampus saat itu. Jadi kayak oke, banyak kenalan dengan orang baru. Terus juga giving more perspectives juga kan. Yang misalkan in debate kita sebagai pro atau kontra, ya kita oke nih kita nyampein argumen kita. Tapi dengan kita semakin banyak ikut debat tentang satu topik, kita bisa lihat dari perspektif lain, which itu kan sangat-sangat beneficial banget ya gitu. Jadi kayak sukanya itu sih. Aku kerasa juga maksudnya direct impact-nya dari ikut debate gitu loh. Ngomong gak boleh bertele-tele. Terus abis itu straightforward, gak basa-basi gitu kan. Orangnya jadi gak basa-basi. Confident-nya sih lebih ke boost banget di situ. Karena bayangin pas grand final itu kayak I speak in front of a lot of people about argumen kita yang kita aja belum tahu itu benar atau enggak gitu loh ya kan. Orang yakin dulu ya. Yakin dulu. Nah itu confidence-nya kan kebus banget tuh.
Itu sukanya. Dukanya harus punya mentality yang kuat. Karena kalau mentality-nya nggak kuat, susah sih. Bahkan going to the next round aja udah susah kalau mentalnya udah jatuh. Gitu, udah capek stamina dan mentalnya kalau udah jatuh, kita nggak bisa recovery dari itu cepet, susah gitu untuk berikutnya. Itu sih paling dukanya cuman itu sih, sisanya I'm having a lot of fun doing debating lah gitu. Pantesan juara. It's It's. Oke, Coach, aku mau Hmm. nanya sih. Boleh. Debat itu sebenarnya soal pinter ngomong atau pinter mikir? Oke, pinter ngomong atau pinter mikir? Iya. Oke, menurut aku personally dua-duanya, harus dua-duanya. Kenapa harus dua-duanya? Misalkan kita pinter ngomong doang tapi nggak pinter mikir, ya udah isinya nggak ada substantif apa-apa gitu, kayak substantive wise nggak oke. Karena di debate itu tuh bukan soal seberapa jago kita ngomong, tapi isinya yang penting. Oh, isinya Jadi substansi ya. substansinya, bener, substansinya. Jadi misalkan kita debating over a topic, terus kita cuman ya udah kita ngomong di 7 menit, tapi 7 menit substansinya nggak ada gimana-gimana gitu. Kita nggak proof why we are true misalkan, ya sama aja, kamu kan kalah-kalah juga gitu. Nah, kenapa? Terus itu yang pertama ya. Kalau yang kedua, kenapa kita pinter mikir nggak pinter ngomong? Ya percuma kalau kita punya idenya nggak disampaikan, orang nggak ngerti juga gitu. Misalkan kita nih dalam hati kita ya, as debater, lagi case building atau lagi di debate-nya, wah ini salah nih mereka gitu kan. Kita udah bikin tuh poin-poinnya kan, kenapa kita bener segala macam, kita bikin argumen kita. Tapi kalau kita nggak bisa explain itu lebih broad, lebih apa ya, lebih maksimal, apalagi harus pakai struktur ya, ngomongnya harus terstruktur, nggak bisa asal ngomong doang. Ya sama aja, orang juga nggak akan, adjudicator juga nggak akan paham poin kita apa, gitu. Oke. Itu sih. Oke. Nah, Coach, ada nggak sih red flag yang Coach Valen pernah lihat nih ya selama lomba Ya. debate yang bikin, oh orang ini nih auto kalah nih pasti. Oke. Ada nggak sih? Sebenarnya kalau red flags ya, ini dari pengalaman aku pribadi. Yang pertama, nggak bisa respect ke opponents. Jadi kan biasanya, oke lah, debate itu memang kita lebih straightforward dibandingkan MUN ya. Tapi bukan berarti dengan kita straightforward and then kita bisa disrespect orang doing the debates. Karena Contohnya ada nggak, Coach? ada. Jadi misalkan contohnya, kita nunjuk-nunjuk orang. Oh ya? Itu kan juga secara manner nggak bagus ya, kayak gitu. Nah, jadi nunjuk orang atau kita gebrak meja, kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu ada ethical manner-nya di situ. Ya. Aku agak lupa ya, di debate itu pokoknya ada satu peraturan, aku lupa namanya apa. Tapi kalau misalkan kita membuat orang lain, peserta lain tidak nyaman, kita bisa dapat laporan dari situ. Jadi kayak misalkan kalau kita merasa kita discriminated during the debates, terus dan lain-lain tuh kita dapat laporan di situ. Jadi kalau orang yang mungkin dapat report kayak gitu, ya we can consider them as red flags gitu kan. Berarti ternyata mereka tidak bisa buat debate-nya ini nyaman untuk semua orang. Terus mungkin diskriminatif ya, bawa-bawa misalkan suku, agama dan lain-lain, sara, religion dan lain-lain. Itu ya sebisa mungkin ya kita buat environment debate-nya senyaman dan se-safe mungkin untuk semua orang. Gitu sih. Oke, Coach. Nah, aku pernah lihat orang yang dia bahasa Inggris itu udah jago banget lah ya dia. Tapi pas ikut lomba debat kalah. Kira-kira ada faktornya nggak sih, Coach, kayak gitu? Faktornya ada. Jadi tadi ya, antara kita harus pinter ngomong atau pinter mikir. Ini relate. Berarti kalau dia bisa bahasa Inggris harusnya pinter ngomong kan? Iya, pinter ngomong. Nah, jadi salah satu faktornya kenapa dia belum bisa menang debate, satu, pas lagi dia nyampein argumennya nggak dengan struktur yang bagus. Jadi in debate itu kita nggak bisa hanya ngomong asal ngomong. Ada strukturnya. Ada namanya AREL. Itu yang paling umum. AREL ya kan? Assertion, reason, evidence, link back. Itu yang selalu kita pakai di MUN, dipakai, debate dipakai. Jadi kalau pinter ngomong bahasa Inggris, oke, tapi dia hanya yapping aja. Nggak ada strukturnya, ya nggak bisa gitu. Karena kayak kalau kita adjudicator dan oponen nggak akan paham poin utama kita tuh apa, karena nggak ada struktur. Itu satu, nggak ada strukturnya. Dua, critical thinkingnya. Jadi oke nih, ngomong pinter, yapping oke gitu kan, tapi kita nggak keasah tuh critical thinkingnya. Karena kalau di debate itu kan kita harus kasih respon balik ya gitu, respon balik saat itu juga, which harus cepet dong kita mikirnya kan. Kayak oke nih, kita diserang sama orang lain, atau orang lain
opponents ngasih argumen mereka. Hmm. Kita nggak bisa respon itu dengan cepat, Hmm. sama aja gitu ya. Kayak kita akan tetap kekeh sama kita sendiri tanpa kita bisa kasih kayak engagement di situ di debate-nya. Oke, jadi harus balance ya. Harus balance. Kayak jago ngomong, Mm-mm. jago mikir juga ya Betul, tadi. betul. Harus pilih keduanya. Betul. Oke deh. Nah, coach, coba deh kasih tips buat orang yang udah sering kalah debate tapi tetap mau lanjut. Oke, ini sekalian based on personal experience ya Boleh. gitu. Karena aku kan pertama ikut debate juga nggak langsung menang, which jaraknya setahun tuh. Jaraknya setahun dari aku ikut sampai aku menang. Kalau misalkan kalian masih suka nih ikut debate, pengen ikut lagi, tapi misalkan belum menang sampai sekarang, what I want to say yang paling penting adalah punya partner atau punya seseorang you can rely on untuk belajar. Nah, jadi dari pengalaman aku pribadi, aku ngerasa kayaknya kalau aku nggak di mentoring ya dengan cutting aku saat itu, aku nggak bener dikasih tahu debate di NUDC itu kayak apa sih sebenarnya, tips and triknya apa, mannernya kayak gimana, ya aku nggak akan pernah bisa menang juga anyway gitu, karena aku nggak pernah terjun di situ gitu. Aku oke, otodidak kita bisa gitu, learning by doing kita sendiri bisa, tapi nggak akan semaksimal kita diarahin orang kan pasti, karena kita nggak akan pernah bisa lihat kekurangan kita. Misalkan kita kalah nih, pasti ada faktornya dong. Kita misalkan kurang public speakingnya kurang, struktur kita kurang, ya kita gimana mau tahu strukturnya kalau kita nggak dikasih tau orang. Betul. Gitu kan. Nah, jadi orang lain tuh kalau kita punya someone yang bisa kasih tahu kita ya kekurangan kita di mana, potensi kita di mana, kan kita jadi tahu. Oh iya, ternyata during debates aku tuh masih ada kurang di sini. Yang bisa lihat kan orang lain. Betul. Diarahin di situ sih. Jadi kalau kalian mau ikut debate, tapi misalkan mau aku pokoknya pengen menang juga gitu ya, pengen menang juga, you should have someone you can rely on untuk berproses bareng gitu. Bisa partner kamu sendiri, tapi kalau partner kamu juga nggak tahu juga, carilah. ya harus have someone, coach misalkan. Kayak gitu-gitu sih. Karena ini kan aku juga di Globi ya, dan aku juga sempat manage di academic dan operations, which ngurusin coach juga. I was also a coach as well. Jadi aku ngelihat anak-anak tuh sangat banyak terbantu karena ya dia punya seseorang yang bisa lihat kekurangan dia di mana, lebihnya di mana. Oh, ternyata dari debate yang kemarin kau masih kurang nih analisis motionnya, kau masih ada yang kurang nih misalkan struktur argumennya gitu. Jadi dibantulah di situ. Itu kan bantu nge-boost sih gitu. At least winning rate-nya pasti naik banget lah. Oke, itu ya teman-teman. Kalau punya coach. Oke, tadi kita udah bahas banyak ya soal MUN, terutama debate udah banyak banget. Ya. Nah, sekarang aku mau moving into pengalaman Coach Valen di Globi. Oke, boleh. Oke, awal mula join Globi itu gimana sih, Coach? Oke, awal mula aku join Globi tuh aku pas di 2024 ya. Itu aku masih kuliah. Jadi awal-awal mau skripsian tuh. Ya kan, awal mau skripsian, terus aku nyarilah memang kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Akhirnya aku nemu Globi. Jadi sebelum before that aku sempat di-approach sama CEO kita, Kak Fikri. Nah, jadi CEO Globi, Kak Fikri itu sempat approach aku di early 2024. 2024 awal. Karena aku kan sempat magang di United Tractors. Aku di Jakarta kan, berarti terus aku tinggal di Bogor. Nah, jadi Kak Fikri sempat nawarin aku buat ngisi coaching ke sekolah. Cuman aku karena jadwalnya nggak bisa, jadi ya udah. Nah, cuman setelah magang aku selesai, terus aku ngerasa kayaknya sambil skripsian bisa nih diisi yang lain. Akhirnya aku ketemulah Globi lagi kan, dan kebetulan lagi open for coach. Aku apply di situ. Jadi yang masuk Globinya pertama jadi coach sih. Jadi coach. Gimana tuh coach pengalaman pas ngajarin anak-anak atau menti-menti Globi? Sebenarnya overall experience coaching, doing coaching di Globi tuh it was fun. Oke banget, karena akhirnya aku bisa lihat ternyata anak-anak tuh contohnya berbagai macam karakter banget. Ada anak yang memang dia punya niatnya nih belajar, tapi nggak tahu caranya menang gimana gitu. Jadi disitulah peran coachnya penting kan gitu, buat kayak kamu tuh punya banyak potential loh gitu. Kamu punya banyak potensial di sini loh gitu. Support juga ya. Support jadinya. Bener. Kalau orang tua kan bisa support, tapi kan mungkin orang tua juga nggak tahu detailnya MUN kayak apa, debate kayak apa. Pasti harus dari profesionalnya kan. Nah, akhirnya di situ aku ngeliat sebenarnya anak ini tuh potensial banyak banget. Cuman mungkin karena dia belum tahu nih tips and triknya, strateginya kayak apa. Jadi ya potensinya nggak bisa keasah
gitu. Ya itu yang aku lihat ya selama doing coaching sebagai coach, aku seneng sih bisa ngebantu banyak anak-anak bisa kayak oh akhirnya oh Emion tuh kayak gini. Oh ternyata untuk jadi best del itu harus Kayak gini gitu ngapain ya. gitu. Karena sayang banget kalau potensinya ada tapi nggak kasah I see. gitu. Waktu itu berapa lama jadi coach? Jadi coach itu setengah tahun lebih. Setengah tahun. Setengah tahun lebih. Terus habis itu itu aku jadi masuk di academic operations gitu. berarti bedanya apa tuh saat jadi Mhm. coach dan jadi tim akademik Mhm. ini? Sebenarnya kalau di academic operations kan kita yang handling coachesnya kan. Nah jadi pada saat jadi coach itu kita pasti lebih banyak ya doing coaching sessions, kita juga bikin mentee report untuk anak-anak. Tapi academic operations tuh kayak wider, broader than that. Lebih kayak kita make sure nih coaching sessionsnya semua berjalan dengan lancar. Terus kayak kadang-kadang kan ada nih kalau coaches cuti atau misalkan ada yang pindah jadwal, make sure bahwa operational wise tetap berjalan dengan baik. Experience mentee having coaching sessions kayak pembelajaran mereka di kita juga tetap nyaman, tetap lancar. Lebih make sure ke sana sih gitu. Bedanya di situ. Nah, sekarang aku dengar-dengar Coach Valen ada di role baru nih ya, as Project Manager of Globi. Betul. Dari akademi ke Project Manager. Apa yang membuat Coach Valen kayak, oh kayaknya nggak apa-apa nih untuk ambil role Nyoba. baru atau nyoba role baru ya? Ya, sebenarnya balik lagi ke yang tadi di awal. I always love challenges. Baik lagi, I always love challenges. Jadi aku ngerasa kayak belajar itu nggak ada batasnya. You can always learn forever, Setuju. ya kan? Jadi kayak mau kita umur berapapun, kita misalkan bahkan udah S2 atau kita udah kerja atau kita bahkan udah punya anak, itu nggak membatasi kita buat belajar. Setuju. Jadi aku ngerasa kayak ya udah mumpung aku masih muda juga ya gitu, dan aku ngerasa oke nih, I already know what we have di academic operations, udah menjalani itu juga doing well. Jadi aku ngerasa kayak oke, kayaknya ada beberapa hal skill-skill baru atau mungkin hal baru yang aku perlu explore. Apakah itu ternyata potensial aku juga? Kita nggak pernah tahu, kita nggak nyoba. Jadi akhirnya dari situ dorongan aku buat kayaknya ini menarik buat kita coba gitu. Oke, Gitu good sih. luck pokoknya ya buat Coach Valen di role barunya. Thank you so much. So, aku mau nanya lagi sih. Kan Coach Valen udah pengalaman banget ya tadi di MUN dan juga di BIT. Apa sih skill yang paling kepake banget gitu dari dua lomba tersebut di sekarang nih di dunia kerja ini? Oke. Nah sebenarnya skill aku ngerasa yang pertama, ini dari MUN dulu ya. Iya. Yang pertama diplomasi. Diplomasinya kerasa banget karena walaupun aku belajar HI ya, aku belajar teorinya kan berarti diplomasi kayak apa, tapi nggak bisa bener-bener merasakan diplomasi itu kayak apa kalau aku nggak praktis dong, ya kan. Akhirnya dengan MUN itu aku keasah lah, oh diplomasi itu kayak gini maksudnya, ya kan, diplomasi kayak gini, dan akhirnya itu ngebawa aku buat another opportunity. Misalkan aku juga punya beberapa organizational experience ya, yang sebelumnya aku pernah di Indonesian Youth Diplomacy juga. Untuk handling yang local chapter East Java. Nah jadi di situ kan kolaborasi tuh dengan kedutaan besar dan dengan berbagai stakeholders lain ya gitu, dan itu kepake banget. Ternyata in real life diplomasi tuh kayak gini gitu. Bahkan di pekerjaan juga ya, kayak in my own career, kayak pasti kan kita berhubungan dengan a lot of stakeholders ya. Betul. Gitu, yang punya their own interest, their own kepentingan ya. mereka masing-masing segala macam ya. Gimana kita menjembatani itu ya dengan diplomasi itu gitu, dan itu itu ternyata kepake banget sekarang dari MUN itu. Diplomasi kena banget. Terus yang kedua of course public speaking. Both MUN and debate public speaking. Jadi I learn how I can share my ideas without aku takut. Karena dulu tuh aku tipe orang yang aku people pleaser banget. Aku people pleaser banget. Jadi kayak I always say something that makes people happy. Tapi akhirnya lama-kelamaan aku karena confidence-nya udah ke-boost juga ya gitu dengan ikut lomba-lomba itu. Kita kalau ikut competition kan we are being forced to speak in front of a lot of people. Nah jadi kayak ya I can always share my ideas, what I think it's true ke orang lain tanpa perlu ngerasa aku takut dijudge orang dan segala macam. Itu confidence-nya penting sih, karena I feel like banyak orang dari kita tuh sebenarnya punya point, knowledge, ideas yang bagus, tapi nggak bisa di-share karena iya, karena tidak confident itu kan sayang banget ya. Gitu. Itu sih, jadi kayak diplomasi, public speaking, research and writing. Ada 4 ya tadi ya? Ya, research and writing. Jadi
ini terutama dari MUN ya, dari MUN. Jadi karena kita pasti research topik kita apa, country kita apa, itu kepake banget pas aku skripsian dan aku bikin jurnal. By the way, aku udah publish jurnal guys, kalau mau lihat. Aku udah Silakan publish Sinta 2 kebetulan Oh, ya. iya. Jadi pas aku skripsian itu aku sekalian publish jurnal Sinta 2. Itu kepake banget. Jadi kayak how we can do citation, terus juga dari sumber yang kredibel, kita bangun arguments maksudnya kan verbally dengan writing beda ya, gitu. Kayak di writing, academic writing kayak apa, itu ya banyak dari MUN sih. Oke. Kepake banget sampai sekarang. Gokil. Jadi buat teman-teman yang ikut MUN dan juga debate, itu bakal jadi investasi banget sih ya. Betul banget. Investasi banget untuk masa depan kalian. for your own sih. career, ya, for your future. Oke, kayaknya last question. Menurut Coach Valen, apa arti juara buat Coach Valen? Arti juara. Yes. Pertanyaan sulit. Arti juara. Arti juara ya. Menurut aku juara itu tidak hanya soal title yang kita dapetin. Yes. Tidak hanya soal kayak, oke, kamu novice champion. Oke, kamu menang best delegate atau apa. Tidak hanya title yang kita dapetin, tapi menurut aku kamu juga udah juara kalau kamu udah berusaha getting out from your comfort zone dan bisa terus improve your own self sih. Karena menurut aku kayak sometimes ya, kita kebanyakan tuh ngerasa we don't even know ourselves. Kita kan nggak tahu diri kita tuh kayak apa, sukanya apa, potensinya di mana, harus ngembangin kayak apa. Tapi kalau kita udah tahu itu dan kita terus mencari cara untuk kita improve ourselves by joining competitions, joining a lot of kayak volunteers, organizational experience, atau in your own career, ya kita udah jadi juara kok sebenarnya gitu. Menurut aku itu sih, kita bisa tahu potensi kita, ngembangin terus di situ tanpa membatasi diri kita ya. Never put limits on yourself. Kayak never put limits on yourself. Karena kita tuh menurut aku gak ada yang bisa membatasi kita gitu. Kita bisa jadi apapun yang kita mau kalau kita mau coba. Dan kalau kita udah punya eagerness untuk itu dan kita benar-benar doing that in action, ya kita udah jadi juara sebenarnya. Oke, mantap. Salah satu closing statement yang bagus banget nih dari Coach Valen. Oke, paling itu aja Coach Valen. Tadi aku thank you banget udah banyak gali-gali soal juara MUN, debate dan segala macam. Tadi juga ada pesan-pesan yang berguna banget buat teman-teman mungkin yang nonton. Oke, thank you for your time. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di podcast selanjutnya. Semoga ya. Tunggu aku di sesi berikutnya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman sama Coach Valen. So, itu aja buat podcast kali ini. Buat teman-teman jangan lupa pokoknya di like, comment, share, dan juga jangan lupa ya subscribe YouTube Globi. So, see you on the next time. Bye. Thank you.